Nah, belum ada yang masuk, selesai. من مكة حبيبي نور سطع المدينة. الله صلاته على صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد سبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته على صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إيماننا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وبصلاة بدعى أصلي وراه. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته حلت صفاته، يا
من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك بالمنام وأبكي على كتفك وأنام يا حبيب الله، وأنول شرف لقى صحبتك وأخطي في صفوف أمتك وأتحامى فيك. حمدا نبينا منك يا حبيبي نور سطع المدينة. يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة، غيرت الدنيا في عينينا الليلة وضحاها. صلاته علت صفاته يا بخت اللي بكله ماشي يسمع له نباته. نبينا تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين. يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم، بقرب نعيم. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. يا رب أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدور. إذا سبت قلبا أناجي
أناجيك فيه وألفت سربا تآويت فيه فمن ذا شبيه الزم حبل الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارد عنه غريب ناداك حبيبي ابن عبدي من سواي طبيب تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو جود من ما لذاك مزيد أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول Ini pada kemana ya? Kalau saya naik ke rumah dua tuh bisa. Foto saya
Silakan kepada moderator untuk dimulakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Ahad 20 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 2021 Masehi, kita dapat berkumpul dalam acara kurma dengan judul Menjaga Hati dari Kekuasaan Nafsu yang akan disampaikan oleh HTN 2B. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini karena atas perjuangannya hingga saat ini kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, adapun telah disusun atur cara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, yang keempat sesi foto bersama, dan yang terakhir penutup. Menuju atur cara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulakan kegiatan pada pagi hari ini dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya atur cara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Alimatu Zahro. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi wa in katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi 'ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-An'am ayat 119. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Nur Alimatu Zahro. Atur cara berikutnya yaitu penyampaian materi kurma dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Abdul Jabar. Kepadanya disilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang terhormat
kepada Ketua Organisasi Mahasiswa Institut. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran organisasi mahasiswa institut, abi-abi, teman-teman, kakak-kakakku, dan teman-teman seangkatan yang sama-sama kita hormati dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayakan tugas ini, yaitu penyampaian materi pada acara Kultum Ramadan Mahasiswa dari kelas HTN 2B. Jadi untuk judul materi pada hari ini yaitu menjaga hati dari kekuasaan nafsu. Jadi nafsu ini berasal dari kata an-nafs atau nufus yang artinya jiwa, roh, atau dorongan yang kuat, atau hasrat manusia untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Jadi nafsu ini teman-teman punya cerita tersendiri ya mengenai terciptanya nafsu yang diriwayatkan dari hadis qudsi. Jadi ketika Allah menciptakan nafsu itu sama seperti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Di mana setelah diciptakan seluruh makhluk biasanya ditanyakan oleh Allah, sekarang katakan, kata Allah, siapa kamu dan siapa aku. Seluruh makhluk yang lain selain nafsu ini menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Itu makhluk-makhluk selain nafsu. Nah, ketika nafsu ini ditanyakan seperti itu, dia menjawab, Allah berkata kepada nafsu, sekarang katakan siapa aku dan siapa kamu, kata Allah. Maka nafsu ini menjawab, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Jadi nafsu ini menjawab dengan sangat kurang ajar ya. Kemudian kata Allah kepada malaikat, Allah murka ini. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka. Panggang dia selama 1000 tahun. Jadi setelah dibakar selama 1000 tahun, tetap nafsu ini kemudian dikeluarkan. Dikatakan oleh Allah, sekarang coba katakan siapa kamu dan siapa aku. Tetap nafsu mengatakan, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Ini suatu pelajaran untuk kita ya. Sebenarnya Allah setiap menciptakan suatu makhluk, itu pasti sudah tahu sifat dari makhluk yang dia ciptakan. Dan Allah tentunya sudah tahu bahwa nafsu akan menjawab seperti itu. Namun dari kisah ini akan diambil pelajaran bagaimana cara menaklukkannya. Kemudian kata Allah, masukkan dia ke dalam zamharir. Apa itu zamharir? Yaitu satu tempat yang sangat dingin. Dingin sekali. Jadi kalau dinginnya di kutub utara dan kutub selatan, itu belum kalah dingin dengan zamharir ini. Kemudian masukkan nafsu ke dalam zamharir ini selama 1000 tahun, kata Allah. Setelah dimasukkan selama 1000 tahun, kemudian dikeluarkan nafsu ini, kemudian dikatakan kepadanya, sekarang katakan, kata Allah, siapa aku dan siapa kamu. Tetap nafsu ini mengatakan, aku adalah aku dan kamu adalah kamu, kata nafsu ini. Kemudian kata Allah, sekarang coba masukkan nafsu ini
ke suatu ruangan. Di mana di ruangan itu tidak usah diberi minum, tidak usah dikasih makan, tidak usah diberikan apapun yang dia minta, katanya. Maka dalam waktu yang tidak berapa lama, nafsu ini langsung merengek gitu. Dia bilang, ya Allah keluarkan aku, ya Allah keluarkan aku. Maka akhirnya dikeluarkan oleh Allah dan dikatakan, kali ini katakan kata Allah, siapa aku dan siapa kamu. Kemudian kata nafsu ini, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Baru dia mengatakan seperti itu. Jadi nafsu ini mempunyai satu sifat, di mana sifat nafsu ini adalah sifat keras kepala yang ditanamkan ke dalam hati manusia. Makanya kalau malaikat itu diciptakan dengan tidak digunakan nafsu atau tidak diberikan nafsu. Sehingga malaikat diciptakan dengan tentunya selalu taat beribadah kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, malaikat tidak pernah mendustakan perkataan dari Allah tersebut. Sementara manusia itu diberikan nafsu dan diberikan akal dan hati nurani. Jadi manusia itu selain diberikan akal, nafsu ini juga ditanamkan dalam diri manusia. Namun dalam diri manusia juga terdapat hati nurani. Termasuk orang-orang yang tidak beragama Islam. Sementara hewan tidak ditanamkan akal, namun hanya ditanamkan nafsu. Jadi apa kaitannya dengan materi atau yang diberikan oleh organisasi mahasiswa institut atau OMI mengenai Ramadan sebagai momentum untuk mencerdaskan spiritual, mencerdaskan kecerdasan spiritual ya. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Di mana puasa ini adalah membentengi diri atau perang kita terhadap nafsu ini. Sebagaimana dijelaskan dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saum itu benteng. Maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor atau rafas dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang saum. Dan ia mengulangi ucapan itu sebanyak 2 kali. Kemudian Rasulullah berkata, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa atau saum lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak misik. Karena dia meninggalkan makanannya, minumnya, dan nafsu syahwatnya karena aku. Saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Jadi teman-teman, dalam hadis lain dikatakan dari Abu Hurairah, tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah. Jadi pertanyaannya, untuk nafsu ini, apa sih nafsu ini? Lalu apa sifat-sifat nafsu? Kemudian sifat-sifat nafsu itu ada 3 di dalam buku yang ditulis oleh Imam Al-Jauziyah. Saya mendapatkan ada 3 sifat nafsu. Yang pertama, an-nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Yang mana disebutkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang luas lagi diridhoinya. Jadi nafsu ini ada nafsu yang al-mutmainnah, yaitu nafsu yang atau jiwa yang tenang. Jadi nafsu yang ini itu adalah nafsu yang membenarkan risalah Tuhannya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian kita seperti zikir, seperti sholat, seperti membenarkan risalah-risalah yang lain dan mengamalkannya, maka nafsu kita pada waktu itu tergolong ke dalam sifat yang al-mutmainnah atau dalam keadaan tenang gitu. Kemudian ada juga nafsu al-amarah bisu. Nah, jadi nafsu ini adalah nafsu lawan dari nafsu yang pertama tadi, yaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan dan selalu memerintahkan pemiliknya untuk menuruti apa yang dikehendakinya. Seperti hasrah untuk menyimpang dari kebenaran dan mengikuti kebatilan. Nafsu inilah tempat berlabuhnya seluruh keburukan. Bila dituruti kehendaknya, akan menjerumuskannya kepada keburukan dan segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, jadi yang sering ada dalam diri manusia adalah nafsu yang al-amarah bisu. Kadang kita berpikir ya teman-teman, kenapa sih setiap yang maksiat gitu kan, itu kok rame gitu, banyak peminatnya gitu, kayak mabuk, apalagi pesta-pesta gitu kan. Pokoknya sesuatu yang berbau maksiat gitu kan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bingung kenapa padahal setiap maksiat itu pertama harganya mahal, kayak mabuk itu kan. Itu alkohol itu mahal harganya. Kemudian narkoba juga mahal. Dan maksiat-maksiat yang lain itu semuanya memerlukan biaya yang besar. Sementara ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan suatu ibadah, seperti sholat contohnya. Sholat itu kan gratis kan, dan tempatnya juga deket gitu kan. Tapi kok nggak mau gitu, padahal Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa dalam sholat. Setidaknya kita bisa menenangkan hati. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai agama, itu dia menggunakan penenang hati dengan bermaksiat kepada Allah. Dia pikir, contoh dengan mabuk itu, dia pikir bisa menenangkan dirinya. Tapi ternyata tidak sama sekali. Justru setelah dia mabuk, kemudian dia pulang, itu tertidur. Setelah bangun dari tidur, masalahnya bertambah. Rasa gelisah dalam hatinya bertambah. Namun karena dia tidak tahu kemana dia harus pulang, karena dia tidak mempunyai Tuhan, contohnya orang ateis, dia akan kembali dengan mabuk lagi gitu kan. Karena tidak mempunyai tempat untuk kembali, tidak mempunyai tempat untuk berharap selain kepada dirinya sendiri. Jadi nafsu amarah bisu ini atau nafsu yang selalu membawa kepada keburukan ini biasanya terjadi pada diri manusia itu mengenai 3 hal. Pertama mengenai harta, yang kedua mengenai tahta, dan yang ketiga mengenai kebutuhan hajat manusia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, andai kata manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak 1 lembah, mereka masih ingin untuk mendapatkan 1 lembah lagi, tidak ada yang dapat memuaskan nafsunya, melainkan hanya tanah atau maut. Dan Allah menerima taubat siapa yang bertobat kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1739. Jadi manusia ini terhadap harta itu ini lebih kuat ya. Bagaimana disebutkan tadi oleh Rasulullah, bahwa ketika manusia diberikan 1 lembah emas gitu, 1 gunung emas,
atau sebanyak apapun emas gitu kan. Dia selalu ingin meminta tambahan dari emas tersebut. Dan tidak merasa puas dengan nafsunya. Dan rasa nafsu inilah yang sekarang sedang melanda umat muslim pada saat ini. Pada zaman dahulu, itu para sahabat sangat wanti-wanti ya, sangat wanti-wanti dengan nafsu terhadap harta. Itulah yang membuat kenapa umat Islam itu menurut saya menjadi terbelakang pada saat ini. Karena nafsunya terhadap dunia, dia cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Sementara pada zaman dahulu itu, contoh dalam perang Badar gitu kan, justru para sahabat itu ingin mati gitu, ingin syahid di medan perang dan tidak menginginkan kehidupan dunia. Karena dunia ini dianggap sebagai satu tempat untuk kesedihan gitu kan. Karena dunia ini pertama nafsu ini bisa memancing kepada kemaksiatan. Sehingga para sahabat pada waktu perang itu mereka maju gitu, nggak takut. Seperti pada perang Badar, 300 pasukan muslim melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Justru yang menang pasukan muslim dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam perang Mu'tah. Bagaimana para sahabat itu sangat menghilangkan nafsu duniawinya gitu kan. Dalam perang Mu'tah 3.000 pasukan muslim melawan 200.000 pasukan dari suku Ghassan dan Romawi. Bayangin coba, 3.000 melawan 200.000 gitu kan. Mungkin kalau mau dipikir gitu kayak setumpukan pasir melawan gunung gitu kan. Jadi nggak nyambung. Tapi karena pada waktu itu kata Khalid bin Walid, lebih baik sekarang seandainya kita kalah, lebih baik kita semuanya mati. Tidak usah kembali, kata Khalid bin Walid. Namun berkat izin Allah, pasukan muslim berhasil memenangkan perang tersebut. Jadi teman-teman, jamaah Kultum Rabadan Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu pelajaran bagaimana sahabat itu menghilangkan rasa nafsu duniawinya. Menghilangkan kehidupannya yang enak. Padahal itu pada waktu itu para sahabat itu sudah kaya karena berhasil memenangkan perang di Khaybar gitu kan. Uangnya banyak gitu kan. Kemudian hartanya banyak. Tapi mau ditinggalkan, mati aja gitu. Lebih baik mati di medan perang. Itulah yang melanda pada saat ini untuk umat Islam sehingga umat Islam ini terbelakang. Karena pertama dia takut akan kematian, yang kedua kemudian dia cinta terhadap duniawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat atau hal-hal yang dapat menyenangkan nafsu. Sedangkan surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Hadis Imam Bukhari nomor 6006. Jadi seperti hal-hal maksiat tadi, itu yang bisa menyenangkan kita terhadap dunia, itu semuanya tempatnya di neraka gitu kan. Jadi kita tidak usah takut. Kenapa sih kebaikan itu, ketaatan itu peminatnya sedikit? Karena balasannya surga gitu. Sementara neraka itu rame dengan hal-hal yang berbau nafsu dan disenangi oleh banyak orang. Padahal biayanya tadi mahal gitu kan. Kemudian selain nafsu terhadap harta, ada lagi nafsu terhadap kekuasaan. Contohnya pada saat ini kita sering melihat
Mahmud Di mana Allahu letak setan Jalla itu berada? Jalalu wal musalla Rasul pun alaihi menjawab, Muhammad al-mad'u sesungguhnya lahu setan berjalan al-biladu di wa dalam tubuh rijal. manusia seperti Asyhadu darah alla yang ilaha mengalir. illallah wa Dan aku asyhadu anna khawatir ia Muhammadar akan Rasulullah membisikkan amma sesuatu ke ba'du. dalam hati kalian. Hadirin yang berbahagia, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Ahad 20 Ramadan Mohon izin. 1442 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei Kalau 2021 manusia selalu Masehi, menuruti kita nafsunya, dapat berkumpul maka dalam acara dikatakan kurma ulaika dengan judul kal menjaga an'am hati dari bal hum kuasa adol. nafsu yang akan Maka lebih disampaikan oleh hina dari binatang ternak, HTN kata 2B. Allah. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini karena atas perjuangannya hingga saat ini kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Ya, terima kasih Kak Bakin Hadirin yang berbahagia, atas adapun tambahannya telah tadi, disusun atur cara dan kepada pada hari ini sebagai Kak berikut. Sidik Al-Fatoni. Yang pertama pembukaan, yang kedua Mungkin lagi pembacaan ayat suci teman-teman yang Al-Quran dan ingin sari menambahkan tilawah. atau Yang ketiga penyampaian materi, menyempurnakan atau dilanjutkan pertanyaan yang lain. dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Yang keempat sesi foto bersama dan yang terakhir penutup. Izin bertanya, Kak. Menuju atur cara yang pertama yaitu pembukaan. Halo. Assalamualaikum. Ya, Abi, ya, silakan. Kak. Pertanyaannya sederhana. Kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Dan apa dampak positif dan negatifnya terhadap manusia dengan diciptakan hawa nafsu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Abi Mutakin ya. Ya, betul. Jadi menurut saya, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Itu untuk menguji manusia. Karena kenapa? Karena tadi benar apa yang dikatakan oleh Kak Bakin. Seandainya manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat gitu. Karena malaikat tidak diberikan nafsu. Jadi ketika kita bisa mengalahkan nafsu dan taat kepada Allah, itu bisa memuliakan manusia gitu kan. Jadi kita sendiri bisa mengendalikan nafsu kita. Namun ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, itu justru menghinakan manusia sebagaimana dikatakan oleh Kak Bakin tadi bahwa lebih buruk dari hewan ternak. Karena hewan ternak memang diberi nafsu tapi tidak diberi akal gitu. Karena kita diberi akal dan diberi nafsu. Mungkin seperti itu, yaitu untuk ujian bagi manusia. Barang siapa yang bisa mengendalikan nafsunya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga gitu. Dan barang siapa yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Ingin menambahkan, Kak. Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan mengapa Allah menciptakan hawa nafsu ya. Jadi dalam surat As-Sam, Kak, bisa disimak sekalian ayat 7 dan 8 yang berbunyi wa nafsim wa ma sawwaha dan fa'alhama fujura taqwaha, yang berarti demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi nafsu ini untuk penyempurna. Jika Allah tidak menciptakan nafsu atau memberi nafsu kepada manusia seperti malaikat, Bang. Dan fa'alhama fujura taqwaha, maka Allah mengilhamkan. Nafsu itu ilham, nafsu itu wahyu kepada nafsu itu kebaikan dan keburukan. Bahkan saya pernah mendengarkan istilah bahwasanya itu hati itu ada satu. Dan jika hati itu telah dimasukin setan, malaikat nggak akan masuk. Dan jika hati itu sebaliknya, dan jika hati itu telah dimasukin malaikat, setan nggak akan masuk. Jadi seperti itu, Kak. Nafsu itu penyempurna. Dalam surat As-Sam ayat 7 dan 8 bisa dibuka. Ya, terima kasih kepada Aki Sidik Al-Fatoni. Mungkin ada teman-teman yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda.
Atau mungkin ada pertanyaan yang lain dari kakak-kakak dan teman-teman. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kata siapa pemateri Jabar ya? Iya. Kan itu ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu termasuk nafsu yang baik atau buruk? Ya, terima kasih. Ini kepada Abi siapa ya, Bi? Kepada Abi Mustafa. Ya, terima kasih. Abi Mustafa. Jadi, menurut saya, nafsu lawamah ini berada di tengah-tengah ya. Jadi kan ada nafsu yang al-mutmainnah atau nafsu yang membawa kepada jiwa yang tenang. Kemudian ada nafsu yang amarah bisu, yaitu membawa kepada keburukan dan maksiat kepada Allah. Nah, nafsu lawamah ini ada yang mengartikan satu nafsu yang artinya keraguan-raguan. Namun dalam arti yang lain, artinya mencela. Jadi dia ini ketika melakukan kebaikan, dia mencela dirinya, kenapa sih nggak melakukan kebaikan yang lebih? Dan ketika dia melakukan kejahatan, dia menyesal. Kenapa sih? Kok aku jahat banget gitu kan? Kok sampai segitunya gitu? Jadi nafsu lawamah ini berada di tengah-tengah antara yang baik dan yang buruk tadi, antara al-mutmainnah dan eh, la- apa? Amarah bisu. Mungkin menurut saya seperti itu, Abi. Ada yang ingin menambahkan atau menyempurnakan, silakan pada teman-teman. Kak, saya ingin bertanya, Kak. Oke, silakan Akhi. Akhi Tadi Sidik. telah disampaikan berkaitan dengan nafsu itu ada 3 ya. Nafsu mutmainah, nafsu al-amarah bisu, dan lawamah. Jadi pertanyaan saya, menurut Kak Jabar sendiri, motivasi apa sih agar iman kita tuh kokoh di antara nafsu mutmainah? Motivasinya seperti apa, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Akhi Sidik Al-Fatoni. Jadi saya tidak bisa memotivasi ya, karena saya sendiri terkadang untuk membuat iman saya kokoh itu sulit. Namun ada yang membuat terkadang kita itu harus menjadi baik gitu. Ada alasan gitu kan. Saya pernah mendengar dari Ustadz yang saya dengar ketika kultum Ramadan bahwa iman manusia itu berada pada posisi tidak stabil. Kadang naik, kadang turun gitu kan. Jadi kalau bagus sih kalau naik gitu kan. Turun dikit gitu, terus naik lagi, turun dikit gitu kan. Nah, mau buat yang kayak gitu tuh sulit. Apalagi yang naik terus nggak turun tuh nggak bisa. Jadi pasti naik, pasti turun. Yang bahaya ketika nggak naik-naik, turun terus sampai jeblok gitu kan. Nah itu yang bahaya.
Lalu bagaimana sih supaya iman kita itu kokoh gitu? Supaya kita itu berada dalam jalur yang baik. Pertama, kita selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau biasanya kita pertama dengan lagu lir-ilir itu yang Tombok Ati. Tombok Ati apa lir? Ya Tombok Ati. Yang pertama yaitu kaping pisan ya kalau nggak salah. Saya bukan orang Jawa jadi nggak tahu. Kaping pisan maca Quran sak mana nih ngono ya. Jadi dengan membaca Quran beserta maknanya. Kemudian kita harus sering-sering melakukan itu. Jika kita meninggalkannya, tentu iman kita akan turun gitu kan. Kemudian yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, banyaklah berpuasa. Yang kelima, berzikirlah pada waktu malam gitu ya. Ya, perbanyaklah berzikir gitu ya. Perbanyaklah berzikir. Jadi, menurut saya yang lebih dominan itu adalah ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi teman ini sangat berpengaruh terhadap kekokohan iman kita gitu. Jadi kalau kita berteman dalam satu hadis, ketika kita berteman dengan seorang pandai besi, tentu bau dari besi itu atau dari bahan-bahan besi itu akan melekat pada baju kita. Sehingga kita baunya sama dengan tukang besi. Seandainya kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka setidaknya wangi parfum yang dijual oleh teman kita itu melekat pada diri kita gitu, pada baju kita, walaupun kita tidak membelinya. Jadi teman sangat berpengaruh. Jadi motivasi saya supaya iman kita itu lebih kuat gitu kan. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Dan sedikitkan berkumpul dengan teman-teman yang mengajak kita kepada kemaksiatan atau menyia-nyiakan waktu gitu. Jadi itu menurut saya. Jadi motivasinya kenapa kita harus selalu taat ibadah kepada Allah? Karena hidup kita ini singkat. Jadi seandainya kita tidak berbuat baik itu kan, kita kan belum tahu kapan kita akan dicabut nyawanya. Mungkin seperti itu. Dari teman-teman mungkin. Sidik. Almar'u ala dini khalili fal yanzur ahadukum may yukhalil. Nyampe belum? Artinya? Jadi kita tergantung teman dekat kita. Jika kita bergabung dengan orang-orang yang wangi, yang suci, kita akan katut. Kalau bergaul dengan tukang las, pandai besi, kita akan kecipratan percikan apinya. Makanya tombok hati itu ada 5. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Seperti pada kurma pagi hari ini. Alhamdulillah. Barakallah. Bagaimana saudara Sidik? Alhamdulillah. Jadi faktor utama itu pergaulan ya, lingkungan. Ya, dalam tombol hati tadi. Terima kasih. Ya. Ini kita sampai jam berapa? Ada satu pertanyaan lagi dari Kak Nur Indrawati Islami. Assalamualaikum, saya izin bertanya, kenapa di dunia ini surga bagi orang-orang kafir dan neraka bagi orang-orang muslim? Jadi pada zaman Rasulullah, ini menurut saya ya, justru neraka itu bagi orang-orang kafir ketika Islam sudah menguasai dunia. Jadi ketika Rasulullah sudah berhasil menaklukkan kafir Quraisy di Mekah, kemudian menaklukkan pasukan-pasukan Arab pada perang Khandaq, kemudian menaklukkan Khaybar, menjatuhkan orang-orang Yahudi. Namun pada saat sekarang
Nah, yang pada saat itu justru umat muslim itu dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Di mana harta rampasan perangnya banyak, kemudian uangnya banyak gitu kan. Kemudian disegani oleh seluruh orang, itu justru umat muslim pada posisi yang itu. Jadi tidak harus, menurut saya tidak harus muslim itu selalu berada di bawah. Meskipun umat muslim itu tahu dan percaya bahwa dunia ini hanya sementara. Namun tetap umat muslim dianjurkan untuk kaya gitu. Untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Untuk bisa untuk disegani oleh orang-orang. Justru yang membuat kita sengsara itu diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan yang membuat diri kita sengsara, kemudian zalim, itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada kita harus muslim, kita harus kafir. Kafir di dunia kaya gitu. Kemudian muslim di dunia sengsara gitu kan. Sementara muslim di akhirat nanti akan akan masuk surga dan sejahtera gitu. Sementara kafir masuk dalam neraka. Jadi tidak seperti itu. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu baik di dunia dan baik juga di akhirat. Mungkin seperti itu. Justru yang membuat umat muslim itu sengsara itu ada diri mereka sendiri. Karena mereka sendiri yang menzolimi diri mereka sendiri. Itu mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin menambahkan? Ingin berbagi sedikit cerita. Jadi saya pernah mendengarkan apa yang telah disampaikan Ustadz. Itu ada dua pada zaman Rasulullah. Itu di antara kaum muslim dan kaum kafir. Seorang kaum muslim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau bersedekah, tapi saya nggak punya uang gitu. Saya harus seperti apa? Sedangkan kaum misalnya yang kaya, ini yang miskin, di antara miskin dan si kaya. Miskin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bersedekah, tapi saya tidak punya uang gitu. Saya ingin ibadah, tapi saya bingung harus bagaimana. Sedangkan muslim yang kaya, dia sholat, yang miskin juga sholat. Yang kaya puasa, yang miskin juga puasa. Nah, yang si miskin ya Rasulullah menjawab, wahai umatku, wahai kaum muslim, senyumlah. Karena senyum itu termasuk ibadah. Karena senyum itu termasuk sedekah. Jadi, senyum ya Rasulullah. Iya. Saat kembali pulang ke rumah, dia heran lagi. Loh, orang kaya kan juga bisa senyum. Sedangkan aku juga bisa senyum. Lalu kembali lagi ke Rasulullah. Seorang miskin tadi. Ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan bahwasanya senyum itu juga ibadah. Sedangkan orang kaya juga bisa Rasulullah. Loh, kamu masih heran lagi. Kamu masih bertanya lagi. Dalam potongan surat Al-Jumu'ah ayat 11, mungkin bisa dibuka. Potongan surat Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi, ma indallahi khair. Yang berarti apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah percaya aja gitu. Di sisi Allah udah pasti baik. Karena kalau dikatakan semua manusia, semua orang itu pasti memiliki keinginannya. Tapi ingatlah suatu keinginanmu itu Allah juga di sisi lain Allah juga memiliki keinginannya sendiri gitu. Jadi percaya aja, ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Mungkin itu Kak. Di surat Al-Hujurat juga ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi bagaimana dengan Kak Nur Indrawati yang tadi bertanya? Ya, Nur Indrawati. Sudah jelas atau ya? Terima kasih. Ya udah, terima kasih. Abdul Jabbar, saya bertanya di chat. Oke. Dari Kak Bakin ya, Bakin dari MD6. Mau izin bertanya bagaimana cara kita supaya bisa memerangi diri sendiri dan mengendalikan nafsu
dan memanajemen kolbu agar punya nafsu yang mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sabda Rasulullah, perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan katsira. Ini berat nih kayaknya pertanyaannya. Karena kita sendiri kadang belum bisa mengendalikan nafsu ya. Manajemen kolbu itu kadang sulit. Lalu bagaimana sih caranya gitu? Lalu jadi pertanyaan. Ini sepertinya sama dengan pertanyaan yang tadi, yaitu jawabannya adalah selalu taat kepada Allah. Selalu perbanyak istighfar. Jadi cara kita agar memanajemen kolbu itu banyak-banyak sadar diri lah kata orang. Termasuk saya sendiri. Jadi kita sadar bahwa kita itu hanya manusia biasa. Jadi kita sadar bahwa kita itu nggak harus punya segalanya. Dan kita harus sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba. Jadi ketika kita seorang hamba, jangan berpikir bahwa kita ini bisa melakukan segalanya. Allah menciptakan kita, maka kita harus menuruti apa yang Allah perintahkan. Allah menciptakan kita, maka kita harus menuruti apa yang Allah kehendaki. Karena nafsu ini selalu mendorong kepada ketidaktaatan kita kepada Allah. Jadi cara kita supaya agar bisa lebih mengontrol diri adalah mengontrol hawa nafsu, kemudian memanajemen kolbu kita. Pertama, kita harus banyak-banyak sadar diri bahwa kita ini hamba. Apapun yang dilakukan seorang hamba harus menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya gitu kan. Allah yang menciptakan kita, maka kita harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, langsung beristighfar. Langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun. Mungkin itu menurut saya untuk pertanyaan ini tadi saya sendiri belum bisa melakukannya kadang. Termasuk kita semuanya mungkin. Karena perang atau membenahi diri sendiri itu saya dapat dari ustaz saya bahwa itu memerlukan waktu seumur hidup. Jadi tidak tergantung dia dewasa atau tidak, umurnya tua atau tidak, muda atau tua itu tidak tergantung. Jadi membenahi diri, membentengi diri, bagaimana kita perang terhadap hawa nafsu kita itu kita lakukan seumur hidup. Jadi tidak ada manusia yang sangat sempurna, itu tidak ada. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari teman-teman? Tambahan sedikit Kak. Jadi kalau menurut saya pribadi itu ikhlas ya Kak. Ikhlas. Dikatakan ikhlas itu bahkan setan pun nggak akan bisa menggodanya. Itu udah nazam iblis, nazam setan. Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin, yang ikhlas. Ikhlas karena apa? Dia hijrah. Jadi hijrah itu bukan sekali aja. Hijrah itu tiap hari. Hijrah itu istiqomah. Karena perbaikan-perbaikan itu penting. Benar yang dikatakan Akhi Jabar tadi, seumur hidup kalau bisa. Karena hijrah 1 kali, 2 kali itu nggak ngefek. Jadi harus istiqomah hijrahnya. Terima kasih. Bagaimana dengan Kak Bakin? Cukup. Sepertinya pertanyaannya diakhiri karena waktunya sudah lewat. Ya. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi dikembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, alhamdulillah tersampaikan sudah beberapa pertanyaan dan dari para audiens dan sudah terjawab
dengan baik oleh pemateri. Lanjut ke atur cara berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh audiens agar menyalakan kameranya terlebih dahulu. Notulesnya Kak, intinya dari moderator. Ya. Ada yang menggunakan laptop? Ada. Iya, jika sudah nyala semua kameranya, langsung kita aba-aba ya, untuk di screenshot. Oh iya, ya udah langsung aba-aba aja ya semuanya. 1, 2, 3. Bagaimanakah sudah di screenshot? Belum kerasa. Oke, satu kali lagi. Kita foto satu kali lagi. Siap-siap ya semuanya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, alhamdulillah sudah. Usai sudah penuntutan acara kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membawa manfaat kepada kita semua. Dan terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi. Mari kita sempurnakan kegiatan pada pagi hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang belum absen, disilakan untuk absen terlebih dahulu. Kadina oleh-oleh jangan lupa. Bah.